Penyelesaian soal-soal yang dilakukan oleh panitia tidak selamanya mudah jalannya. Akan tetapi, berkat segala pihak berniat pasti untuk mencari penyelesaian, berkat masing-masing pihak menunjukkan bahwa mereka mengerti akan pendirian dan kesyukuran pihak lain, berkat juga jasa-jasa baik yang diperingati dengan perasaan terima kasih. Ini adalah potongan sambutan Sultan Hamid II di konferensi meja bundar pada 1949, perjanjian yang menjadi salah satu tonggak penting bagi sejarah Indonesia karena akhirnya kedaulatan negara ini diakui oleh Belanda. Sosok Sultan Hamid II untuk waktu yang cukup lama dianggap kontroversial karena pernah dituduh ikut merencanakan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil alias APRA. Ia juga pernah ditahan tanpa diadili karena dituduh terlibat dalam rencana makar, pun juga posisinya yang pernah menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda, Wilhelmina. Namun, banyak pihak juga yang kini memperjuangkan status pahlawan nasional bagi Sultan Hamid II karena sumbangsinya yang besar bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Lalu, seperti apa kisah sosok yang memperjuangkan agar Indonesia menjadi negara federal ini? Get your coffee and let's get it started. Sultan Hamid II yang bernama lengkap Sultan Syarif Hamid Al-Qadri berdarah campuran Arab Indonesia dan merupakan Sultan ke-7 Kesultanan Kadria Pontianak. Ia lahir pada 12 Juli 1913 di Pontianak dari pasangan Sultan ke-6 Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syekha Jamila Syarwani. Hamid muda mengenyam pendidikan Els di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Saat di Yogyakarta, ia satu kelas dan bersahabat dengan Gusti Raden Mas Dorojatun yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono IX, hubungan yang akan punya warna tersendiri di kemudian hari. Hamid kemudian melanjutkan ke HBS di Bandung dan HBS 5 di Malang. Pada 1932, dia melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool yang saat ini jadi Institut Teknologi Bandung, namun hanya setahun. Hamid lebih tertarik masuk Akademi Militer Belanda di Breda, Belanda. Di Belanda, ia kemudian bertemu lagi dengan Hamengkubuwono IX. Namun kala itu keduanya menjadi orang yang saling bertolak belakang. Hamid tertarik pada Belanda, sementara Hamengkubuwono IX tak suka Belanda. Jika kalian ingin ada episode khusus yang membahas tentang Sultan Hamengkubuwono IX, tulis di kolom komentar. Nah, Sultan Hamid II tamat pada 1938 dari akademi. Ia kemudian bergabung dengan KNIL dengan pangkat Letnan II. Selama karir militernya, dia bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Pada masa pendudukan Jepang, Hamid ditahan selama 3,5 tahun di Jakarta. Pasca Jepang menyerah pada 1945, ia kembali aktif di KNIL dengan pangkat kolonel. Ia kemudian dilantik menjadi Sultan ke-7 Kesultanan Kadria Pontianak pada 29 Oktober 1945. Karir militernya kemudian melejit. Ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal KNIL pada 1946 dan diangkat sebagai ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina. Yes, you hear me, ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda. Mungkin ini salah satu alasan mengapa sejarawan Anhar Gonggong tak setuju Hamid jadi pahlawan nasional. Nah, Sultan Hamid II punya pemikiran bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia lebih cocok menjadi negara federasi. Bersama dengan negara-negara kerajaan se-Kalimantan Barat, Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Menjadi kepala DIKB sejak 1947 sampai 1950, Hamid juga ikut membentuk Bijeenkomst voor Federal Overleg atau Perhimpunan Musyawarah Federal bersama sejumlah tokoh politik negara-negara otonom tetangga dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Bali. Pada tahun 1949, Hamid terpilih sebagai ketua BFO. Sebagai catatan, di era-era ini Indonesia memang sedang terpecah-pecah akibat Belanda yang masuk kembali dan mendirikan beberapa negara boneka. Bukan negara boneka seperti Dressrosa di serial One Piece ya. Yang ini negara boneka. Complicated to explain.
Hamid memperjuangkan sistem federal dalam berbagai perundingan, mulai dari perundingan Malino sampai konferensi meja bundar. Sosok Hamid adalah pribadi yang mudah bergaul. Setidaknya hal ini dituliskan oleh Rosihan Anwar dalam Napak Tilas ke Belanda. Namun, posisinya yang cenderung pro kepada Belanda membuatnya sering berseberangan dengan tokoh-tokoh politik Indonesia lainnya, terutama dari kelompok-kelompok yang ingin agar Indonesia menjadi negara kesatuan. Hamid memimpin delegasi BFO pada KMB di Den Haag, Belanda yang dilangsungkan antara 23 Agustus hingga 2 November 1949. Buat yang belum tahu, KMB dihadiri oleh 3 pihak, yakni Belanda, BFO, dan Republik Indonesia. Hasil dari kesepakatan itu, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang beranggotakan Republik Indonesia dan bermacam negara bagian yang tergabung dalam BFO. Pengakuan kedaulatan kepada RIS dilakukan pada 27 Desember 1949. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, sedangkan Hamid menjadi Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet RIS. Di posisi ini, salah satu warisan terbesar Hamid adalah lambang negara Garuda Pancasila yang dirancangnya. Logo ini mengalami penyempurnaan hingga seperti saat ini digunakan, termasuk di jersey timnas kita. Namun, tak seperti lambang Garuda yang diagung-agungkan, kisah selanjutnya Sultan Hamid II justru sebaliknya. Ia sempat ditangkap dan dipenjara karena dituduh terlibat dalam percobaan kudeta yang dilakukan oleh APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling, orang yang bertanggung jawab terhadap pembantaian besar-besaran di Sulawesi Selatan antara tahun 1946 sampai 1947. Let's save this guy for another episode. Hubungan Hamid dengan Westerling memang telah berlangsung lama, berawal dari nongkrong bareng, kemudian berujung pada perencanaan kudeta. Westerling yang adalah komandan pasukan khusus NIL bernama Depot Special Truppen memang tak setuju Soekarno jadi Presiden RIS. Sementara Hamid juga mulai kesal dengan upaya-upaya orang-orang yang terlihat ingin mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan. Singkat cerita, mereka berencana untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Hamid disebut memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati seketika itu juga. Ansyari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II, menyebutkan bahwa Sultan Hamid II geram dengan ketiga orang itu karena membuat gerakan bawah tanah untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan. Namun, serangan tersebut gagal karena sidang kabinet selesai lebih cepat. Hamid sendiri di detik-detik akhir disebut ingin membatalkan penyerangan tersebut. Walaupun serangan ini gagal, Hamid tetap ditangkap oleh Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirta Winata. Beberapa waktu pasca penangkapannya, RIS dibubarkan dan Indonesia akhirnya menjadi sebuah negara kesatuan. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dipotong masa tahanan 3 tahun terhadap Hamid. Ia dianggap berniat menyuruh untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati 3 pejabat pemerintah. Kini banyak pihak yang ingin membersihkan nama Sultan Hamid berargumentasi bahwa penyerangan tersebut tidak terjadi, sehingga Hamid seharusnya tidak bisa dipidana. Hakim disebut mengambil putusan bukan karena alasan hukum, tetapi politik. Hamid bebas pada tahun 1958. Walaupun tak berpolitik lagi, 4 tahun kemudian ia kembali ditangkap dan dijebloskan ke rumah tahanan militer Madiun, Jawa Timur karena dituduh melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi VOC. Bukan VOC Kongsi Dagang ya, yang ini semacam organisasi bawah tanah. Rosihan Anwar dalam Soekarno Tentara PKI menyebutkan pula bahwa anggota VOC antara lain adalah Sultan Syahrir, Subadio Sastrosatomo, Muhammad Rum, Prawoto, Yunan Nasution, dan lain-lain. Hamid dibebaskan pada tahun 1966 seiring berakhirnya rezim Orde Lama. Ansyari Dimyati menyebutkan bahwa penangkapan Hamid terkait makar besar kemungkinan diakibatkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno dan bukan berdasarkan fakta, mengingat Hamid tak lagi terlibat politik pasca keluar dari penjara. Hamid meninggal pada 30 Maret 1978 di Jakarta.
Beberapa sumber menyebutnya menghembuskan nafas terakhir saat bersujud ketika sholat maghrib. Secara umum, Sultan Hamid II dianggap sebagai salah satu tokoh yang mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Kisahnya juga menjadi gambaran besar bagaimana sengitnya politik di era-era awal kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, selain konsep negara federal, warisan terbesar Hamid adalah lambang negara ini, Garuda Pancasila. Jadi, setiap kali kita menyanyikan Garuda di dadaku saat mendukung tim sepak bola, bulu tangkis, dan cabang olahraga lainnya, baiklah untuk sekedar mengingat sosok di balik kepakan sayap Garuda dengan lambang dasar negara di dadanya itu. Lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika Sultan Hamid II dijadikan sebagai pahlawan nasional? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja rajin-rajin cuci tangan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye.